aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 10 Juni 2020 berjudul Meninggikan Hukum Taurat. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 19 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Mari kita ikuti penjelasannya. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, dengan penurutannya sendiri kepada hukum, Kristus menyaksikan tentang tabiat-tabiatnya yang kekal dan membuktikan bahwa lewat kasih karunia-Nya, hukum itu dapat dituruti dengan sempurna oleh setiap putra-putri Adam. Di atas bukit itu Dia menyatakan bahwa tidak satu iota terkecil pun ditiadakan dari hukum itu sebelum semuanya terjadi. Segala sesuatu yang menyangkut umat manusia, segala yang berhubungan dengan rencana penebusan, Dia tidak mengajarkan bahwa satu waktu hukum itu akan dibatalkan, tetapi mengerahkan mata sepenuhnya kepada horizon masa depan manusia dan meyakinkan kita bahwa sebelum tujuan ini tercapai, hukum itu akan tetap berwenang sehingga tak seorang pun boleh menyangka bahwa misinya ialah untuk menghapuskan aturan-aturan dari hukum itu. Selagi langit dan bumi ada, prinsip suci hukum Allah akan tetap ada. Kebenarannya adalah seperti gunung-gunung Allah. Dicatat di dalam Mazmur 36 ayat 6. Akan terus suatu sumber berkat mengalirkan sungai-sungai kecil untuk menyegarkan bumi. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan tidak berubah, tidak mungkin bagi orang-orang berdosa dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar tuntutannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang sebagai penebus kita. Misinya lah oleh membuat manusia ikut serta dalam sifat ilahi untuk membawa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum sorga. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita dengan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hukum itu diagungkan. Rasul Paulus bertanya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Janji perjanjian baru itu ialah aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Sementara sistem lambang nubuatan yang menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang harus menghapus dosa dunia harus dihentikan dengan kematiannya. Prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan takhta yang kekal. Tidak satu perintah pun yang telah dibatalkan, tidak satu iota atau satu titik pun yang diubah. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang dipulihkan itu. Apabila Eden berkembang kembali di dunia, hukum kasih Allah akan dituruti oleh seluruh manusia yang di bawah matahari. Dicatat dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 60 dan 61. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih
oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan berkat rohani bagi kami. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Pada saat ini Bapa, hamba berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan yang ada di setiap rumah sakit. Mereka sedang berada di garda depan Tuhan yang penuh dengan risiko untuk melayani secara kemanusiaan dalam memutuskan mata rantai daripada virus corona. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan selalu kepada mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepala jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang sedang liburkan oleh karena virus corona. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan kekuatan, kesehatan selalu bagi mereka. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi, hiburkan mereka Bapa. Cukupkan juga segala kebutuhan mereka. Hamba juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan juga pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat menemukan metode dan cara-cara yang terbaik untuk memutuskan mata rantai daripada virus corona. Lebih daripada itu ya Tuhan, di dalam memasuki new normal pada saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang terindah bagi kehidupan kami. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.